Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang terapan integral. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Elfitra, SPD, MSI. Sebelum membahas lebih lanjut tentang terapan integral, ada baiknya teman-teman mengenal terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Al-Maulida Najwa Injani, yang kedua ada Destri Natalia, yang ketiga Jelita Siahaan, yang keempat Mega Aprilia, dan yang terakhir ada Muhammad Dermawan. Adapun sebuah pembahasan yang akan kami bahas kali ini yaitu luas daerah di antara dua kurva, volume benda, dan panjang busur. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu integral? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga integral dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu integral tak tentu, dan yang kedua integral tentu. Integral tak tentu merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Integral tentu adalah integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Adapun penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dapat menghitung luas daerah. Untuk menghitung suatu daerah tersebut dibatasi oleh satu kurva. Suatu kurva itu memiliki dua tipe luas, yaitu luas dengan daerah di atas sumbu X dan daerah berada di bawah sumbu X, seperti pada gambar di samping ini. Luas daerah di atas sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, di mana garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dengan Fx lebih besar sama dengan 0 pada interval A, B dapat dihitung dengan rumus integral, yaitu luas sama dengan integral batas B sampai A Fx dx. Dan untuk luas daerah di bawah sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Gx, di mana garis X sama dengan C dan garis X sama dengan D, dengan Gx lebih kecil sama dengan 0 pada interval C, D, dapat dihitung dengan rumus integral yaitu luas sama dengan negatif integral batas D sampai C Gx dx. Dengan catatan, kenapa sih luas daerah di bawah sumbu X diberi tanda negatif? Luas daerah di bawah sumbu X diberi tanda negatif karena nilai fungsi di bawah sumbu X negatif. Jadi, untuk dapat bernilai positif, maka luas daerahnya harus diberi atau dikalikan dengan negatif agar dapat bernilai positif. Adapun penerapan integral untuk mencari luas yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4x dikurang x pangkat 2, di mana x sama dengan 1, x sama dengan 3 terhadap sumbu x. Adapun langkah-langkah pembahasannya yaitu yang pertama kita masukkan rumus terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu luas sama dengan integral batas 3 sampai 1 Fx dx. Kita masukkan nilai Fx-nya yaitu 4x dikurang x pangkat 2, sehingga didapat 2x pangkat 2 dikurang 1/3 x pangkat 3 batas 3 sampai 1, yang jika dijabarkan akan menghasilkan 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3. Diperoleh 18 kurang 9 kurang 2 dikurang 1/3. Sehingga didapat hasil akhirnya yaitu 7 1/3 satuan luas. Yang selanjutnya adalah luas daerah di antara dua kurva. Luas daerah yang beraturan dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan.
Lalu bagaimana sih untuk luas daerah yang tidak beraturan? Nah, solusinya adalah menghitung luas daerah dengan integral. Misalnya, luas persegi dapat dicari dengan menggunakan rumus sisi kali sisi. Persegi panjang dapat dicari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar, sedangkan luas yang dibatasi oleh kurva x kuadrat dan garis y sama dengan x dapat dihitung dengan menggunakan integral. Cara menghitung luas daerah yang dibatasi dua buah kurva sama dengan cara menghitung luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Hanya saja, dalam mencari luas daerah yang dibatasi dua buah kurva, banyaknya fungsi yang terlibat, itu ada 2 bahkan bisa lebih. Kemudian perhatikan gambar dan rumus untuk luas daerah yang dibatasi kurva fx dan gx berikut. Rumusnya ialah L sama dengan integral dari fx dikurang gx dx batas A sampai B. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan luas yang dibatasi oleh garis y sama dengan minus x ditambah 2 dan y sama dengan x kuadrat. Mari kita selesaikan. Nah, yang pertama yang perlu dikerjakan adalah melihat daerah yang dibatasi kurva dengan menggambarkan sketsanya, seperti gambar yang telah kami lampirkan. Selanjutnya adalah menentukan batas atas dan batas bawah, atau kita bisa bilang titik perpotongan dua buah kurva tersebut. Y sama dengan Y, dimana minus X ditambah 2 sama dengan X kuadrat. X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita bisa dapat X ditambah 2 dan juga X dikurang 1. Sehingga kita bisa peroleh nilai X sama dengan minus 2 dan juga X sama dengan 1. Jadi, luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan minus X ditambah 2 adalah, kita masukkan rumus L sama dengan integral dari minus X ditambah 2 dikurang X kuadrat dx batas dari minus 2 sampai 1. Integral dari minus X kuadrat dikurang X ditambah 2 dx batas minus 2 sampai 1. Kemudian, minus 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X kuadrat ditambah 2 dx batas dari minus 2 sampai 1. Kita masukkan batas-batasnya. Minus 1/3 dikali minus 2 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali minus 2 di pangkat 2 ditambah 2 dikali minus 2 dan dikurang minus 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1. Maka kita dapat minus 1/3 dikali minus 8 dikurang minus 1/2 dikali 4 ditambah 2 dikali minus 2 dikurang minus 1/3 dikali 1 dikurang 1/2 dikali 1 dan ditambah 2 dikali 1. Kita peroleh hasil 8/3 dikurang 2 ditambah 4 dikurang minus 1/3 dikurang 1/2 ditambah 2. Nah, hasilnya adalah minus 19/6. Jadi kita dapat minus 3/1/6 satuan luas. Jadi tanda negatif pada hasil akhir menunjukkan bahwa permisalan fungsi pertama dan kedua tidak tepat, namun hasilnya tidak mempengaruhi nilai yang diperoleh, sehingga diambil nilai mutlak dan hasil akhirnya. Materi selanjutnya yaitu volume benda pejal. Benda pejal yang sederhana disebut silinder tegak. 4 diantaranya tampak dalam gambar di atas. Dalam setiap kasus, benda itu dibentuk dengan cara menggerakkan suatu daerah rata atau alas sejauh H dengan arah tegak lurus pada daerah tersebut. Sehingga volume benda pejal didefinisikan sebagai luas alas dikalikan tinggi, yaitu V sama dengan A dikali H. Nah, berikutnya dengan memperhatikan benda pejal yang penampang-penampangnya tegak lurus dengan suatu garis yang memiliki luas yang diketahui. Khususnya, misalnya garis tersebut adalah sumbu X dan misalkan bahwa luas penampang pada X adalah
AX dengan menyisipkan titik-titik A sampai dengan X0 lebih kecil X1 lebih kecil X2 lebih kecil sampai dengan XN sama dengan B. Kemudian dilewatkan bidang-bidang melalui titik-titik ini tegak lurus pada sumbu X sehingga mengiris benda menjadi lempengan-lempengan tipis pada gambar berikut. Pertama, yaitu benda pejal putar dengan metode cakram. Ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada suatu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, maka daerah itu membentuk sebuah benda pejal putar dan garis tetap tersebut dinamakan sumbu benda pejal putar. Lihat pada gambar untuk ilustrasi. Pada gambar 4, jika daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran dan garis tengahnya diputar mengelilingi garis tengah tersebut, maka daerah tersebut membentuk sebuah bola pejal. Pada gambar 5, apabila daerah dalam segitiga siku-siku diputar mengelilingi kakinya, maka membentuk kerucut pejal. Pada gambar 6, apabila sebuah benda lingkaran diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang lingkaran ini yang tidak memotong lingkaran, maka diperoleh sebuah torus atau donat. Dalam setiap kasus dimungkinkan menyajikan volume itu sebagai suatu integral tertentu. Contoh soal: tentukan volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X sumbu X dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Penyelesaian volume silinder tegak yaitu pi R kuadrat H, maka diperoleh V sama dengan integral batas atas B batas bawah A AX dx, dengan AX sama dengan pi R kuadrat H sama dengan pi akar X kuadrat, sehingga delta V hampir sama dengan pi akar X kuadrat. Delta X sama dengan pi X delta X, maka diperoleh V sama dengan integral batas atas 4 batas bawah 0 pi X dx sama dengan pi integral batas atas 4 batas bawah 0 X dx sama dengan pi X kuadrat per 2 batas atas 4 batas bawah 0 sama dengan pi 16 per 2. Hasilnya yaitu 8V, hampir sama dengan 25 per 3. Yang selanjutnya benda pejal putar dengan metode cincin. Ada kalanya pengirisan suatu benda pejal putar menghasilkan cakram dengan lubang di tengahnya yang disebut cincin. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan volume benda pejal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X. Penyelesaiannya yaitu volume benda pejal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X bisa kita lihat dalam gambar berikut ini. Dari gambar dapat kita peroleh delta V sama dengan pi dikali akar 8x dikuadratkan dikurang x kuadrat dikuadratkan dikali delta x sama dengan pi dikali 8x kurang x pangkat 4 dikali delta x. Maka volume sama dengan integral pi dikali 8x kurang x pangkat 4 dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan pi dikali integral 8x dikurang x pangkat 4 dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan pi dikali 8x kuadrat per 2 dikurang x pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 48 pi per 5 atau kira-kira 30,16. Kemudian benda pejal lain yang penampangnya belum diketahui. Jika pada sebelumnya kita membahas benda pejal yang memiliki penampang lingkaran, padahal metode volume
masih bisa digunakan dalam penghitungan benda pejal yang penampangnya berupa persegi atau segitiga. Kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan alas sebuah benda pejal berupa daerah rata-rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4. Sumbu X dan sumbu Y. Misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk persegi, maka tentukan volume benda pejal tersebut. Dapat kita selesaikan contoh soalnya. Benda pejal berupa daerah rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4, sumbu X dan sumbu Y dengan misalkan penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk persegi. Benda pejal diiris secara tegak lurus dengan sumbu X, maka diperoleh kotak persegi tipis yang tampak pada gambar berikut. Dapat kita perhatikan ya gambarnya. Maka diperoleh delta V sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4 dikuadratkan dikali delta X. Maka volume sama dengan integral 1 dikurang X kuadrat per 4 dikuadratkan dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral 1 dikurang X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 4 per 16 dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 1 dikurang X pangkat 3 per 6 ditambah X pangkat 5 per 80 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 2 dikurang 8 per 6 ditambah 32 per 80 sama dengan 16 per 15 atau kira-kira 1,07. Selanjutnya kita masuk ke terapan integral yang keempat, yaitu panjang busur. Untuk menghitung panjang busur, kita misalkan fungsi Y sama dengan fx merupakan fungsi yang kontinu dan memiliki turunan pada interval a, b. Grafik dari fungsi f tersebut dapat ditaksir dengan menggunakan ruas garis, yang dimana titik-titik ujungnya ditentukan oleh partisi. Selanjutnya kita dapat lihat grafik yang berada di sebelah kiri, yang dimana titik A sama dengan XO memiliki pasangan di titik YO. Selanjutnya, pasangan titik berikutnya X1, Y1. Pasangan selanjutnya di titik X2, Y2. Lalu pada titik B ini dapat kita sebut sebagai XN, di mana memiliki pasangan di titik YN. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan interval dari grafik fungsi sebelah kiri ini yaitu A sama dengan XO lebih kecil dari X1, X1 lebih kecil dari X2, X2 lebih kecil dari X seterusnya, di mana X seterusnya itu kita sebut sebagai B. Lalu kita pindah pada grafik yang berada di sebelah kanan, di mana terdapat interval A, B dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Pada interval ini terdapat lengkungan yang berwarna kuning. Lengkungan ini disebut panjang kurva dari A, B atau dapat kita inisialkan sebagai S dari grafik fungsi Y sama dengan fx. Sehingga dapat kita tulis intervalnya itu A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Dengan memisahkan delta X sama dengan XI dikurangin X sebelumnya, dan delta Y dapat kita tulis menjadi YI dikurang dengan Y sebelumnya, sehingga didapat rumus panjang ruas dari suatu grafik dijabarkan sebagai berikut. Sehingga didapat rumus panjang busur yaitu S sama dengan batas bawah A dan batas bawah dan batas atas B dari akar 1 plus turunan pertama fx kuadrat dikali dx. Adapun dengan cara yang sama untuk kurva yang diberikan oleh x sama dengan gy dengan interval c, d dapat ditulis dengan s sama dengan batas bawah c dan batas atas d dari akar 1 plus turunan pertama gy kuadrat dikali dy.
Setelah kita mengetahui rumus untuk mencari panjang busur, langsung saja kita ke contoh soal. Hitunglah panjang busur kurva 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 dari titik P 0,0 ke titik Q 3,2 akar 3. Dengan penyelesaian yang pertama itu, kita ubah dulu fungsinya. 9y sama dengan 4x pangkat 3. Kita jadikan y sama dengan akar 4x pangkat 3 per 9 sama dengan 2/3x pangkat 3 per 2. Yang kedua, kita tentukan turunan dari fungsinya, yaitu dy per dx sama dengan 2/3 dikali 3/2. 3/2 ini didapat dari turunan pangkat x-nya kita kalikan ke depan. Dikali x pangkat 3/2 dikurangin 1, sehingga didapat x pangkat setengah. Setelah itu, kita dapat menentukan panjang busurnya. Panjang busur PQ sama dengan batas bawah A dan batas atas B dari akar 1/dy per dx kuadrat dikali dx. Kita ganti batas bawah yang tadinya A menjadi 0 dan batas atas yang B yang tadinya B menjadi 3. Sehingga dapat kita tulis menjadi batas bawah 0 dan batas atas 3 dari akar 1 plus x pangkat 3 kita kuadratkan dikali dx. Lalu batas bawah 0 dan batas atas 3 dari akar 1 plus x dikali dx. Kita ubah akar 1 plus x itu menjadi 1 plus x, kita pangkatkan setengah. Lalu kita integralkan sehingga didapat 2/3 dikali kurung buka x. Selanjutnya kita integralkan 2/3 dikali 1 plus x dipangkatkan 3/2 dengan batas 0 dan 3. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya, yaitu batas 0 dan batas 3. Dapat kita tulis menjadi 2/3 dikali 1 plus 3 pangkat 3/2 dikurang 2/3 dikali 1 plus 0 pangkat 3/2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2/3 dikali 8 dikurang 2/3 dikali 1, sehingga didapat 2/3 dikali 7. Hasil akhirnya pun menjadi 14/3. Jadi panjang busurnya adalah 14/3 satuan panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.